ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Nehemia menghadapi musuh. Tembok ini harus selesai dikerjakan, tapi ada musuh, ada orang yang tidak suka. Musuhnya ini di bawah dua pemimpin, dua orang ini, Sanbalat dan Tobia. Tapi apakah cuma dua orang? Tidak. Ada juga orang Arab, ada juga orang Amon, ada juga orang Asdod. Jadi ini Nehemia berhadapan dengan musuh yang jumlahnya banyak. Saudara lihat. Sekarang mereka mau selesaikan pembangunan tembok Yerusalem, ataukah mereka harus berhenti supaya tidak ada terjadi pertengkaran, tidak ada terjadi tumpah darah, mungkin tidak ada terjadi peperangan. Dalam hidup kita, saudara, sering kita hadapi begini. Ada musuh-musuh yang datang di dalam hidup kita. Ada orang yang mungkin tidak suka ketika kita bekerja, kita melakukan segala sesuatu untuk baik, itu tidak suka. Setan pasang orang-orangnya mungkin di sekeliling kita. Mereka menghina, mengejek, seperti yang terjadi pada Sanbalat dan Tobia ini, serta orang Arab, orang Amon dan orang Asdod. Mereka tidak senang, mereka marah ketika mereka tahu tembok Yerusalem mulai dilanjutkan pekerjaannya. Tapi saudara lihat baik-baik. Lihat baik-baik. Apakah betul-betul musuh terbesar itu adalah musuh yang terlihat fisik Sanbalat dan Tobia ini? Apakah itu yang menjadi ancaman terberat bagi Nehemia dan orang-orangnya, sehingga tembok Yerusalem ini pada akhirnya nanti batal, mungkin dikerjakan, ataukah akan dilanjutkan? Ya, apakah yang menjadi penghalang? Betulkah musuh-musuh ini? Atau masalah apa yang paling berat, saudara? Kalau kita perhatikan baik-baik di dalam firman Tuhan, tetapi sebenarnya musuh yang paling utama, musuh yang paling berbahaya ada di ayat yang ke-10 dari Nehemia pasal 4. Sebenarnya bukan itu orang. Musuh yang paling berat di ayat 10 berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing-puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Saudara dengar baik-baik. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Saudara lihat, musuh terbesar sebenarnya bukan Sanbalat dan Tobia, orang Arab, Amon dan Asdod, bukan. Sebenarnya itu bukan menjadi masalah paling besar, saudara. Masalah yang paling besar adalah ketika orang-orang Yehuda, Nehemia dan orang-orangnya, mereka mengalami yang namanya patah semangat. Ketika mereka sudah menyerah, sudahlah, kami tidak ada tenaga lagi, puing-puing masih banyak, ya. Dan ketika berkata, kami tidak sanggup lagi membangun kembali tembok ini. Saudara, musuh terbesar itu bukan orang yang benci kita, orang yang merencanakan jahat, tidak. Musuh terbesar itu, saudara, ada di dalam kita. Ketika kita berkata, terserah sudah, mau ancur na ancur. Ketika kita putus asa, ketika kita patah semangat, di saat itulah, saudara, kita selesai. Dengar baik-baik. Jadi sebenarnya dalam hidup kita, yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan, kita harus menjaga semangat kita, menjaga sikap hati kita. Karena kita tidak bisa merubah orang di luar. Nehemia dan orang-orangnya tidak bisa pergi untuk menjelaskan kepada Sanbalat dan Tobia, oh jangan marah kami mau kerjakan proyek. Mereka tidak bisa pergi ke orang Arab, ke orang Asdod untuk berbicara kepada mereka, atau orang Amon untuk supaya kalian jangan perangi kami lah, kami mau kerjakan tembok. Itu bukan musuh yang terbesar. Dengar baik-baik. Musuh terbesar ada dalam diri mereka. Ketika mereka berkata, kami tidak sanggup lagi menyelesaikan pekerjaan ini, tenaga kami sudah habis. Ketika mereka patah semangat, sebenarnya itu kehancuran bagi mereka sebenarnya. Jadi musuh terbesar bagi Nehemia dan orang-orang Yehuda, bagi orang-orangnya, bukanlah Sanbalat dan Tobia, tapi musuh terbesar mereka adalah patah semangat, putus pengharapan, ya, mau ancur na ancur sudah, ya. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Ketika kita mengalami patah semangat, ketika kita berkata terserah, mau ancur na ancur, ketika kita berkata sudah, mau jadi apa na jadi, ketika kita mengalami hal tersebut, saudara, sebenarnya hal itu akan merusak dan menghancurkan kita.